dan cerdas, bertemu lagi dengan Miss Yeni di kelas tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih paham tentang materi hari ini, silahkan anak-anak tonton video ini sampai habis ya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Diskusikanlah dengan temanmu. Berikut adalah contoh. Saya menyalakan lampu di rumah ketika sudah malam dan pada saat belajar. Kulkas saya selalu hidup karena di dalamnya tersimpan makanan dan minuman. Hampir setiap hari saya menggunakan kulkas. Televisi saya hidupkan untuk menonton bersama keluarga di malam hari dan saat libur. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, kita harus selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Diskusikanlah dengan teman di sebelahmu. Kegiatan yaitu menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Perubahan energi panas menjadi energi kimia. Kemudian yang kedua, menyetrika. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Yang keempat, membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan yang terjadi, energi panas menjadi energi kimia. Contoh yang selanjutnya, anak-anak bisa membuka halaman 53, yaitu contoh kegiatan menggunakan solder. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang keenam, menggunakan kipas angin. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketujuh, pembangkit listrik, tenaga air. Energi yang digunakan adalah energi kinetik. Perubahan energi yaitu energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 55.
Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe membuat tenggorokan lega saat batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat, bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 57. Perhatikan contoh berikut. Sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat dipasarkan. Contoh, kunyit. Kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu, nasi kuning, dan jamu. Tempat dipasarkan yaitu di pasar atau supermarket. Yang kedua, jahe. Untuk bumbu masak dan obat tradisional. Tempat dipasarkan yaitu di pasar dan supermarket. Yang ketiga, kelapa. Dimanfaatkan sebagai bahan pembuat minyak atau santan. Tempat dipasarkan adalah di pasar atau supermarket. Yang keempat yaitu cengkeh. Cengkeh merupakan bumbu rempah dan obat herbal. Tempat dipasarkan yaitu di pasar atau supermarket.
Selanjutnya, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu ring kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui. Silakan anak-anak buka halaman 60. Kertas digunakan untuk menulis, untuk membuat buku, untuk surat menyurat, untuk fotokopi, untuk membuat kerajinan dan mencetak gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas. Meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan, banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi? Mengapa? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah tidak setuju dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut, karena tindakan Budi merupakan tindakan pemborosan yang juga dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam. Karena semakin banyak kertas yang terbuang, maka semakin banyak pohon yang harus ditebang. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan membuat kertas kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Selanjutnya, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Contoh, yaitu tidak dengan mudah membuang kertas. Pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal yang lainnya. Selanjutnya, memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas. Seperti saat mencetak, gunakan kedua sisi kertas. Yang ketiga, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang kembali. Koran, majalah, atau kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. Ketika akan mencetak suatu dokumen, cobalah pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya. Jika dokumen tersebut perlu dicetak, gunakan kedua sisi kertas. Menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas.
Contoh, hak mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar baik membaca ataupun menulis. Yang kedua, hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar. Kewajiban, yaitu yang pertama, menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membuang sampah kertas pada tempatnya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika anak-anak masih belum paham atau masih belum mengerti, boleh hubungi Miss Yeni ya. Jangan ragu-ragu. Dan ingat, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah, dan ikuti protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.